Halo semua, kembali lagi dengan saya Nurul Hasiano Butar-Butar dari kelas TIA angkatan 2020 dengan NIM 205.12.04.095. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan desain jaringan data center yang melayani web server, database server, DNS server, storage server, dan network distribusi baik intranet maupun internet. Sebelum kita masuk dalam praktek pembuatan dengan menggunakan Microsoft Visio, kita akan masuk dalam materi. Yang pertama, kita masuk dalam data center. Jadi apa itu data center? Menurut Wikipedia, pusat data adalah bangunan fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Baik, kita masuk dalam web server. Menurut 9blog, web server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser, contohnya Chrome dan Firefox. Kita masuk dalam database. Jadi apa itu database? Database server merupakan program komputer yang menyediakan layanan manajemen berbasis data dan menggunakan model klien atau server untuk melayani komputer atau program aplikasi basis data. Istilah ini juga mengacu pada komputer, biasanya server, yang menjalankan program yang bersangkutan. Baik sistem manajemen basis data (SMBD) biasanya menyediakan fungsionalitas server basis data dan beberapa SMBD seperti MySQL dan Microsoft SQL Server dengan bergantung pada model server klien untuk akses basis data. Baik, kita masuk dalam DNS server. Domain Name Server atau DNS merupakan sistem yang menghubungkan Uniform Resource Location atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Dalam sejarahnya tercatat awalnya pengguna perlu mengetikkan IP address untuk mengakses sebuah website. Cara ini cukup merepotkan mengingat bahwa pengguna harus menghafal atau harus mengerti IP yang harus diketik atau kita ingat agar kita masuk dalam website tersebut. Namun dengan adanya DNS server ini memudahkan pengguna untuk mengisikan nama website tersebut tanpa harus mengingat yaitu IP server yang ada. Misal pengguna ingin mengakses Google, daripada kita mengetik IP-nya yaitu 172.217.0.142 ke dalam address bar. Jadi kita tinggal memasukkan alamat yaitu tinggal mengetikkan google.com. Baik, kita masuk dalam storage server. Menurut Wikipedia, penyimpanan jaringan terlampir adalah pelatihan penyimpanan data komputer tingkat berkas yang terhubung ke jaringan komputer yang menyediakan akses data ke kelompok yang beragam. NAS dikhususkan untuk menyediakan berkas baik dari perangkat keras, perangkat lunak maupun konfigurasinya. Kita masuk dalam intranet. Menurut Wikipedia, intranet adalah sebuah jaringan private yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia perusahaan atau operasi dalam perusahaan tersebut kepada karyawannya. Kadang-kadang istilah intranet hanya merujuk pada layanan yang terlihat, yakni situs web internal perusahaan. Baik, kita akan masuk dalam prakteknya menggunakan Microsoft Visio. Baik, di sini saya sudah memasukkan yaitu beberapa hal yang diperlukan untuk membuat data center yang terdiri dari internet, 2 router, 2 switch,
access point, tablet client, laptop client, dan 2 PC client. Ada DNS server, database server, web server, dan storage server. Juga ada komputer admin. Baik, di sini kita akan membedakan yaitu bagian intranet dan internetnya. Jika kita ini akan saya coba menggambarkan. Ini jaringan ini yang saya lingkari dengan garis merah. Ini merupakan jaringan intranet yang bisa dibilang jaringan pribadi atau jaringan perusahaan. Jadi di sini perusahaan memiliki DNS server, ada database server, dan web server. Sedangkan yang dikatakan yaitu internet ini merupakan seluruh jaringan yang ada seperti di saya lingkari garis biru ini. Jadi seluruh ini merupakan internet. Nah, sekarang bagaimana caranya agar klien dapat berhubungan dengan perusahaan? Baik, kita akan coba konektor. Kita akan pakai konektor ini. Kita masukkan ke router. Oke, kita masukkan ke router lagi. Kita maaf. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan membangun jaringan intranet terlebih dahulu. Jadi seperti konektor. Nah, router ini masuk ke dalam switch. Nah, dari switch ini jadi di switch ini PC admin dapat mengkonfigurasi ke server yang ada, baik ke DNS server, ke lalu ke database, ke web server juga bisa, ke storage, dan dimasukkan ke admin. Kita ganti dahulu. Oke. Nah, agar tidak bingung, kita ganti ini, kita pakai warna hitam. Lalu kita kasih ketebalan 1,5 aja. Merah, orange, dan ini hijau. Oke, ini kita tebalkan dulu. Ya, tidak seberapa penting sih, tapi agar terlihat dan lebih jelas maksud saya. Oke. Nah, untuk jaringan intranet maksud saya, ini selebihnya sudah dapat terhubung di satu perusahaan ya. Sekarang tinggal bagaimana agar klien ini dapat berhubungan dengan perusahaan. Karena di sini router sudah terhubung dengan internet, yaitu kita tinggal menarik kabel saja. Nah,
ini kita sambungkan ke access point yang bertujuan agar laptop dan tablet ini dapat berhubungan atau tersambung ke dalam access point, maksud saya secara wireless atau nirkabel. Sedangkan kita masukkan lagi dari router ke switch ini. Oke, dari switch masuk ke PC client. Oke, dari switch masuk ke PC client, baik yang satu ataupun yang dua. Oke. Ini sudah jadi ya sebenarnya. Yang diperlukan dalam membuat desain database ini mungkin ada yang kurang ya, tapi menurut saya ini ada desain paling dasar untuk pembuatan data center yang dapat diakses juga oleh klien menuju ke admin. Mungkin itu saja dari saya. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.